Jasa titip atau yang lebih dikenal dengan just tip merupakan usaha jasa dengan membelikan barang-barang yang diinginkan orang lain. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan traveling, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini sudah banyak pelaku bisnis yang bergelut di bidang ini. Bagi Anda yang memiliki akun Instagram, silahkan search akun dengan kata kunci just tip. Maka Anda bisa menemukan banyak akun-akun online yang menyediakan jasa serupa. Usaha just tip saat ini semakin berkembang. Banyak orang menjadikannya usaha sampingan, namun ada juga yang beralih fokus ke usaha ini. Melihat peluang bisnis yang cukup menjanjikan di bidang ini, usaha ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin mendapatkan uang tambahan di masa krisis. Karena keuntungan usaha jasa titip bisa mencapai jutaan, bahkan puluhan juta rupiah. Mungkin sebagian dari Anda masih awam dengan usaha jasa titip ini. Dalam usaha ini, penjual membelikan produk tertentu dengan menambahkan nilai atau fee pada barang tersebut. Sistem penjualan pada usaha just tip ada yang melakukannya dengan live shopping atau order by request. Contoh dari teknik belanja live shopping. Anda sebagai penjual sedang berada di Bangkok. Siapa yang tidak mengenal Bangkok dengan produk-produk fashion dengan harga murah? Lalu Anda mendokumentasikan beberapa barang-barang melalui sosial media Anda dan menjualnya dengan harga tertentu. Sehingga rekan-rekan Anda bisa membeli barang yang Anda pasarkan. Sedangkan teknik order by request yaitu konsumen membuat permintaan khusus kepada penjual. Misalnya saat Anda berada di Bangkok, rekan Anda meminta Anda untuk membelikan produk kosmetik dengan brand tertentu. Lalu barang apa sajakah yang biasanya cocok untuk usaha jasa titip? Pada dasarnya, barang-barang yang cocok untuk usaha jasa titip merupakan barang-barang yang diproduksi terbatas atau tokonya berada di kota tertentu saja. Sehingga tidak semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah. Apalagi jika sang produsen tidak menyediakan penjualan secara online. Namun hal ini tentu beda dengan prakteknya di lapangan. Saat ini usaha just tip hampir bisa menjual produk yang umum untuk didapatkan. Bahkan banyak pelaku just tip yang memadati gerai-gerai brand tertentu yang sedang melakukan sale besar-besaran. Karena banyak konsumen tidak mau berdesak-desakan atau mengantri berjam-jam saat sale berlangsung. Beberapa jenis barang yang cocok untuk usaha jasa titip diantaranya adalah: pertama, furniture. Furniture atau barang mebel dari brand terkenal kini banyak dicari. Tidak semua toko furniture lengkap dengan kualitas baik dan memiliki cabang di seluruh kota di Indonesia. Kisaran fee untuk furniture di tahun 2020 yang ditetapkan pelaku bisnis jasa titip sekitar Rp150.000. Tidak disarankan lebih dari itu karena pembeli juga menanggung biaya ongkos kirim yang cukup mahal, terutama untuk furniture yang berat seperti lemari dan sofa. Kedua, produk skincare atau perawatan kulit. Beberapa tahun ini, produk perawatan kulit merupakan produk yang diminati oleh para konsumen. Beberapa pelaku bisnis just tip atau orang yang sedang traveling ke negara tertentu mendapatkan pesanan untuk produk ini. Ketiga, makanan kekinian. Masih ingatkah Anda dengan fenomena maraknya penjualan kue yang dilakukan oleh artis-artis Indonesia? Saat masa kejayaan kue kekinian para artis, just tip menjadikan peluang usaha yang menjanjikan. Anda juga bisa membuka usaha just tip untuk barang atau makanan yang sedang tren saat ini. Kuncinya adalah Anda teliti membaca tren yang sedang terjadi. Keempat, merchandise resmi. Untuk beberapa tempat yang lekat dengan ciri khas dari sebuah tim atau tokoh tertentu, official merchandise banyak dicari para penggemar. Misalnya merchandise grup idol Korea, klub sepak bola, dan lain sebagainya. Di tengah kesempatanmu traveling, Anda bisa membuka usaha jasa titip barang ini. Dan yang terakhir adalah produk fashion. Konsumen usaha just tip memang didominasi oleh para wanita. Tidak heran produk fashion menjadi salah satu yang paling banyak dijual oleh pelaku bisnis ini. Misalnya pakaian, aksesoris, sepatu, tas, dompet, dan lain-lainnya. Tidak sedikit para pelaku bisnis just tip rela melakukan traveling ke luar negeri untuk berbelanja. Negara tujuan yang biasanya dikunjungi para pelaku bisnis just tip yaitu
Singapura, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Saat Anda berbelanja di luar negeri, selama membeli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan muat dalam bagasi pesawat atau mobil, barang tersebut akan bebas bea cukai. Bagaimana langkah-langkah untuk memulai usaha just tip ini? Pertama, yang perlu diperhatikan adalah lokasi. Jika Anda memiliki modal yang berlebih dan diiringi dengan jaringan pertemanan yang luas, maka Anda bisa memulai bisnis just tip dengan melakukan perjalanan ke luar negeri dan membuka order by request untuk brand-brand terkemuka. Karena biasanya pada brand-brand tertentu, harga yang ditawarkan di luar negeri jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Namun bagi Anda yang memiliki modal terbatas, Anda bisa menjual produk just tip yang ada di lingkungan sekitar Anda. Misalnya, Anda membuka jasa titip untuk produk fashion yang sedang sale besar-besaran. Jika Anda sudah menentukan lokasi pencarian produk yang akan Anda jual, berikut tahapan yang dilakukan untuk memulai bisnis ini. Anda bisa datang ke pusat perbelanjaan tertentu yang selama ini paling populer dan punya stok barang cukup lengkap, atau pergi ke acara pameran. Ketahuilah produk yang sedang tren. Setelah tiba di lokasi, carilah produk-produk tersebut dan mulai mendokumentasikannya. Posting dokumentasi foto produk tersebut di akun sosial media Anda, mulai dari WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Buatlah promosi yang menarik, tawarkan jasa titip beli ke teman Instagram Anda dengan menawarkan tarif jasa untuk itu. Ketika ada yang berminat, Anda bisa membelikannya dan mengirim ke alamat yang sesuai. Pastikan orang yang berminat untuk dibelikan barang tersebut sudah mentransfer dana berikut tarif titip beli ke Anda. Lalu buat daftar yang akan dibeli. Anda berminat untuk memulai usaha ini? Berikut tips yang bisa Anda terapkan untuk menjalankan usaha ini. Pertama, jual barang ready stock. Daripada menawarkan katalog bulanan, lebih baik Anda survei terlebih dahulu ke toko. Setelah itu, baru ambil gambar dan jabarkan barang-barang yang stoknya tersedia. Sebab masalah bisa timbul jika pembeli pemesan barang dari katalog bulanan yang ternyata sudah habis. Anda pun akan diribetkan dengan masalah pengembalian dana. Kedua, pilih layanan ekspedisi terpercaya. Pastikan layanan ekspedisi yang kamu pilih terpercaya agar barang bisa sampai dalam waktu yang ditentukan tanpa kerusakan. Apalagi jika barang yang dikirimkan memiliki nilai yang cukup mahal, tidak ada salahnya untuk menambahkan asuransi dalam proses pengirimannya. Ketiga, buat jadwal belanja. Untuk mengurangi rasa lelah berkeliling ke toko-toko, lebih baik buat jadwal belanja sesuai dengan kedekatan lokasi antar toko. Cara ini juga akan lebih mengefisien waktu belanja. Selain itu, Anda sedang membuka layanan just tip. Buat dan informasikan jadwal belanja Anda. Hal ini untuk menghindari konsumen yang memesan saat Anda sudah selesai berbelanja. Keempat, jaga kepercayaan konsumen. Jika Anda menerapkan pembayaran di muka, maka bangunlah kepercayaan konsumen. Sebab usaha just tip rentan dengan penipuan, baik dari pihak penyedia jasa maupun pembeli. Sehingga kepercayaan dari kedua belah pihak sangat penting untuk mengembangkan usaha. Dan yang terakhir, tentukan media sosial yang akan digunakan. Dalam bisnis online, menentukan media sosial yang akan digunakan untuk jualan sangat menentukan keberhasilan usaha kita. Begitupun untuk usaha bisnis jasa titip beli ini. Anda bisa menggunakan media sosial satu jenis saja atau kombinasi dari beberapa media sosial dengan menentukan terlebih dahulu media sosial apa yang akan dijadikan etalase utama jasa yang Anda tawarkan. Hal ini agar Anda bisa fokus dan tidak terjadi tumpang tindih. Misalnya saja, menggunakan akun Instagram sebagai media pemasaran kemudian dikombinasikan dengan Facebook. Jika menggunakan Instagram, jangan lupa penggunaan hashtag atau tanda pagar. Hal ini digunakan untuk memudahkan menjangkau calon pelanggan. Hindari mencampur adukan akun Instagram untuk berjualan dengan akun pribadi. Buatlah akun khusus untuk berjualan yang nantinya bisa dilengkapi dengan etalase utama bisnis Anda. Tambahkan dengan Facebook fanpage atau Twitter agar usaha Anda semakin optimal.